Baik, di sini saya sudah melihat ada beberapa peserta yang sudah masuk di ruang meeting. Pagi semuanya, dan juga saya sudah melihat ada Bapak Dr. Andes Krisanjaya selaku pembantu Dekan 2 Fakultas Bahasa dan Seni, dan juga sudah ada Bapak Dr. Sudarya Permana M.Hum selaku Korprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke. Karena pada para peserta, saya himbau untuk segera menyalakan videonya dan juga mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika diminta untuk menyalakannya. Karena acara sebentar lagi akan dimulai. Pada Bapak Ibu peserta yang sudah ada di dalam ruang Zoom meeting ini, bisa dilihat di kolom chat box, sudah ada link untuk virtual background. Silahkan diakses oleh Bapak Ibu untuk digunakan pada agenda pelatihan kita selama 3 hari ini. Lagi saya himbau kepada Bapak Ibu peserta agar menyalakan videonya karena acara akan segera dimulai. Baik, ini dari Pak Darya ada kendala terkait virtual background. Jika Bapak Ibu peserta juga ada kendala dalam menggunakan virtual background, silahkan langsung disampaikan. Tidak apa-apa jika terdapat kendala dalam pemakaiannya. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 9.15, saya izin membuka acara. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memberitahu beberapa hal terkait agenda pelatihan kita, terutama untuk hari pertama ini. Kepada Bapak Ibu peserta, saya ingatkan lagi untuk menyalakan video dan mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali jika diminta untuk menyalakannya. Yang kedua, kepada Bapak Ibu peserta, dimohon untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan di kolom chat box, atau bisa dicek nanti. Yang ketiga, terkait link absensi atau daftar hadir, akan dibagikan di kolom chat box pada akhir setiap meeting. Saya ulangi lagi,
terkait link absensi atau daftar hadir akan dibagikan di kolom chat box pada akhir setiap meeting. Jadi dimohon kepada para peserta untuk mengikuti agenda setiap meeting sampai akhir waktu yang ditentukan untuk dapat mengisi daftar hadir. Lalu poin yang keempat, terkait sertifikat, untuk e-sertifikat akan diberikan kepada para peserta maksimal H+1 setelah agenda pelatihan ini berakhir. Baik, pemberitahuan sudah saya beri. Sekarang izinkan saya untuk secara official membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Sudarya Permana M. Hum, selaku Koor Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Krisanjaya M. Hum, selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati kedua narasumber dalam pelatihan ini, pelatihan Telepon Conversation in English untuk tenaga kependidikan Universitas Negeri Jakarta, Ibu Imas Wahyu Agustina MPD, dan juga Bapak Iwayandarya MA. Serta para peserta pelatihan, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yazid Noval selaku pewara pada pelatihan Telepon Conversation in English untuk tenaga pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebagai informasi, pelatihan ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu dari hari ini, Kamis 5 Agustus 2021 sampai hari Sabtu 7 Agustus 2021. Di akhir pelatihan, kami selaku panitia akan memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu peserta sebagai apresiasi mengikuti pelatihan secara penuh. Pelatihan ini akan dilaksanakan melalui Zoom meeting, sehingga diharapkan kepada Bapak Ibu peserta agar selalu memantau Google Classroom yang tersedia untuk mengetahui informasi terbaru serta materi-materi yang akan diberikan. Sebagai pembuka, izinkan saya untuk membacakan rundown singkat agenda pelatihan hari ini. Agenda pertama yaitu pembukaan oleh pewara, yaitu saya sendiri. Agenda kedua yaitu agenda sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sudarya Permana M. Hum dan juga sambutan dari Bapak Dr. Andes Krisanjaya M. Hum. Lalu yang agenda ketiga yaitu pemaparan materi, latihan bersama serta sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh narasumber. Agenda keempat yaitu latihan dalam kelompok kecil pada breakout room di dalam Zoom meeting. Agenda kelima yaitu demonstrasi percakapan sesuai topik. Dan agenda terakhir adalah agenda penutupan oleh pewara. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu agenda sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sudarya Permana M. Hum selaku Koor Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kepada Bapak Sudarya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ahmad Yazid Noval untuk pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Krisanjaya selaku PD 2 Fakultas Bahasa dan Seni. Yang saya hormati
Pak Wayan dan Bu Imas selaku pengampu atau pemateri di dalam pelatihan ini. Dan yang saya banggakan adalah para peserta yang siap hadir di dalam pelatihan ini, yaitu Bapak dan Ibu Tendik ya, di Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita hari ini bisa bertemu Maya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat buat kita, yaitu pelatihan English Telephone Conversation. Saya perlu menjelaskan di sini, terutama kepada Sanjaya selaku WD2 FBS, bahwa pelatihan ini sebetulnya terkait dengan pelaksanaan P2M kita, Bapak. Yang kita ketahui bahwa P2M ya dan penelitian itu satu rangkaian yang harus dilakukan oleh dosen. Dan untuk prodi pendidikan bahasa Inggris ya dalam semester ini beragam melakukan kegiatan P2M. Ya, salah satunya adalah kelompok Bu Imas dan Pak Wayan ini menjadikan Bapak dan Ibu Tendik di lingkungan kita ya, Pak Wadek ya untuk sebagai peserta. Saya pikir pemilihan peserta sebagai P2M ini sangat bagus menurut saya. Yang kadang-kadang kita berpikir kalau melakukan P2M itu harus ke jauh itu Pak Wadek. Ya, ternyata memang kalau nanti secara aturan itu boleh, ya saya pikir itu lebih bagus begitu. Daripada kita mencerdaskan orang lain, lebih baik kita mencerdaskan ibaratnya keluarga kita sendiri gitu ya Pak Wadek ya. Nah, saya pikir itu barangkali motivasi dari kelompok P2M ini, dan saya selaku Korprodi sangat mendukung ya acara seperti ini yang akan berlangsung kurang lebih nanti 3 hari ya, hari ini sampai hari Sabtu kalau tidak salah. Atas nama Prodi ya kami mengaturkan terima kasih banyak ya terhadap Bapak dan Ibu Tendik yang sempat meluangkan waktu ya untuk istilahnya itu berbagi pengalaman sekaligus meningkatkan pengetahuan khususnya dalam bidang bahasa Inggris. Bagaimana kita ketahui, saya ucapkan juga selamat datang untuk Ibu Esther sebagai FBS. Ibu, terima kasih banyak. Ya. Bagaimana kita ketahui bahasa asing itu kalau kita lihat di literatur merupakan sesuatu yang wajib memang dimiliki oleh seluruh warga dunia kalau perlu ya. Jika dia ingin istilahnya itu mampu ya menapaki kehidupan di abad 21 ini. Kita paham melalui literatur bahwa ada 6 C itu. Ya, cooperation ya, terus communication dan sebagainya. Nah, communication ini yang penting yang harus nanti Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Tendik, yang harus ditingkatkan. Salah satunya communication adalah communication in foreign languages. Foreign language maksudnya begitu, di dalam foreign languages. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Apalagi kalau kita melihat ya Pak Wadek, Bu Esther, bahwa salah satu visi dari UNJ adalah ya untuk menjadikan UNJ ya mencapai yang namanya reputasi Asia. Ini artinya apa? Bahwa semua aktivitas akademika termasuk Tendik di dalamnya yang menopang semua kegiatan aktivitas akademika juga harus diarahkan ke sana. Kompetensi, kemampuan, dan lain-lain harus diarahkan ke sana. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Tendik misalkan ya gara-gara bahasa asingnya misalkan kurang pede melayani tamu yang datang atau telepon gitu, yang langsung kalau ada telepon, mohon ini telepon dari bule misalkan, terus cari-cari orang yang bisa bahasa Inggris,
Nah, bagaimana mungkin kita bisa berharap nanti kepada, mohon maaf ya, istilahnya itu anggota keluarga besar WNJ kita untuk mencapai reputasi Asia. Belum lagi kita akan mencapai reputasi dunia yang namanya world class university. Jadi sekali lagi, saya pikir kegiatan ini sangat relevan, walaupun nanti aspeknya cukup kecil kelihatannya hanya English, telepon conversation, tapi kalau ini dimiliki dengan baik oleh Bapak Ibu Pendik, ini salah satu juga menurut saya kompetensi yang signifikan buat pengembangan apa namanya itu kepribadian sekaligus kemampuan Bapak Ibu sebagai pegawai di WNJ. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak Ibu nanti bisa memanfaatkan peluang pelatihan ini yang pada hakikatnya ini adalah implementasi dari pengabdian kepada masyarakat dan kita mengutamakan masyarakat PNJ dulu ya untuk dikembangkan sebelum masyarakat lain. Di sini baru ada 13 termasuk mungkin kita semua. Mudah-mudahan nanti di hari kedua, ketiga ya mudah-mudahan seluruh apa namanya Bapak Ibu teknik di WNJ bisa bergabung. Tapi tidak apa-apa. Memang untuk membuat sesuatu itu bermanfaat, biarlah dirasakan dulu oleh yang sedikit. Makanya Pak Wayan dan Bu Imas di sini, Bapak Ibu berdua mesti betul-betul ya mengembangkan yang sedikit ini sehingga yang sedikit ini bisa bercerita ya, tentang kebaikan-kebaikan kegiatan ini kepada yang lain sehingga yang lain nanti bisa ikut. Itu harapan saya sebagai Prodi dan ini juga mudah-mudahan Pak Wadek dan Bu Esther ini salah satu kontribusi juga bagi Prodi terutama pendidikan bahasa Inggris ya kepada UNJ ya salah satunya adalah memberdayakan ya warganya. Saya pikir itu dari saya. Kebetulan nih Pak Wadek dan Bu Esther juga Pak Wayan dan Bu Imas, gue teman-teman semua. Saya jam 9.30 kebetulan ada kegiatan lagi nih, yaitu bedah buku nih Pak Wadek nih. Mohon doanya juga. Jadi buku saya kebetulan dibedah gitu ya. Dan mungkin harus segera hadir juga. Gitu. Tapi mudah-mudahan saya nanti bisa masih bisa menyaksikan nanti Pak Wadek ya untuk mohon ya kami untuk secara resmi membuka acara pelatihan untuk rekan atau kolega kami yaitu Pak Wayan dan Bu Imas. Saya ucapkan sekali lagi ya semoga Bapak Ibu TNI khususnya bisa memanfaatkan sebagai peluang dan pelatihan ini dan semoga apa yang kita upayakan ini ada manfaatnya ya setidak-tidaknya buat kita sendiri ya syukur-syukur itu bisa melibatkan lembaga dan bahkan masyarakat yang lebih luas. Mohon maaf lebih dan kurangnya saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sudarya Permana M. Hum atas kata sambutannya selaku Korprodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, sambutan yang kedua dari Bapak Dr. Andes Krisanjaya M. Hum selaku Pembantu Dekan 2 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Krisanjaya, dipersilakan. Terima kasih Saudara Ahmad Yasid Noval. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Alali wassobi asma'in. Amma badu. Yang saya hormati Pak Sudarya Permana, sohib saya, sohibul khair. Ya. Siap, Bapak Wede. Selamat pagi. Bu Esther, Bu Imas, Pak Wayan Darya. Jadi ya, saya baru tahu ada dua. Ada dua Darya ya Pak sekarang Pak. Yang satu pakai su, yang satu tidak pakai su ya, tapi dua-duanya cantik lah kan. Su itu maknanya cantik atau cantik dari segi amalan ilmu bahasa Inggrisnya sepertinya ya. Amin. Ya, talkative-nya sudah bahasa Inggris ya. Kalau kita belum talkative-nya belum bahasa Inggris. Juga semua Bapak Ibu peserta English telephone conversation in English of course. Percakapan dalam bahasa Inggris ini saya baru mengetahui dan sangat takjub seperti disampaikan Pak Darya. Semua dimulai pertama dari penguasaan bahasa ya. Kita tidak dapat bersemuka tapi dengan penguasaan bahasa Inggris melalui telepon
orang bisa tertarik. Harapan saya pada sesi P2M dalam 3 hari ini, selain dihasilkan kompetensi yang memadai soal bahasa Inggrisnya, Bu Imas, Bu Esther, Pak Darya, Pak Sudarya, tetapi juga ada satu brain image tentang tata krama bertelepon dalam bahasa Inggris di lingkungan FBS terutama, dan khususnya di UNJ. Yang saya maksud dengan tata krama itu misalnya seperti ini. Alangkah luar biasanya kalau kita punya satu brand image yang ditiru oleh banyak unit kerja. Misalnya disepakati setelah ini, selain penguasaan bahasa Inggris yang memadai adalah sebagai penciri khas bertelepon dalam bahasa Inggris di FBS atau UNJ pada umumnya, berapa waktu dering yang dikatakan standar. Misalnya 5 kali dering. Kalau 5 kali dering itu berarti semua 5 kali dering baru mengangkat. Kalau sudah di hadapan telepon 3 kali dering belum diangkat, itu memang masih standar. Tapi kalau sudah lebih dari 5 kali dering, ada suatu peringatan dini bahwa ini orang tidak menguasai pakem atau brand image dari bertelepon dalam bahasa Inggris di lingkungan FBS. Kedua, ada suatu pakem atau standar dalam membuka percakapan dalam telepon melalui bahasa Inggris. Ketiga, coba kita bayangkan apa salam dan sapa yang dalam bahasa Inggris terutama bagi warga negara asing yang ingin berkomunikasi dengan FBS ataupun UNJ pada umumnya, yang kita sepakati salam sapanya apa? Selamat siang, atau dalam bahasa Inggrisnya tentu berdasarkan situasi, good morning, good afternoon, dan seterusnya. Lalu bentuk apologinya seperti apa? Gitu. Permohonan maafnya seperti apa? Lalu kalau ada konfirmasinya seperti apa? Kalau mau referensinya seperti apa? Saya membayangkan melalui suatu P2M lanjutan mungkin Pak Sudarya ya, atau Bu Esther, Bu Imas, P2M berikutnya itu kita lahirkan suatu pakem seperti ini. Jadi siapapun yang menerima telepon, standarnya akan sama, waktu deringnya sama, cara membukanya sama, salam sapanya sama. Saya membayangkan suatu standar yang luar biasa. Inilah Langge FBS atau Langge UNJ in term of conversation in telepon, misalnya seperti itu. Lalu terakhir juga ungkapan terima kasihnya seperti apa, standar. Jadi siapapun yang menerima telepon, yang menjawab standar. Tinggal isi percakapannya berdasarkan skemata pengetahuan si penerima telepon. Tapi cara membukanya, salamnya, apologi atau permaafannya, konfirmasi atau koreksinya sama. Siapapun yang menerima sama. Referensinya kalau ternyata harus menghubungi nomor yang lain atau aparatur yang lain sama, ungkapan terima kasihnya sama ya, kemudian cara menutupnya juga sama. Wah, saya bayangkan betapa luar biasa pelatihan ini membekali kompetensi yang halayak, kompetensi yang harusnya bagi semua, bukan kompetensi berdasarkan jabatan, itu hal yang lain. Namun demikian kontennya tentu saja di bawah keahlian Pak Sudarya, Pak Darya, Bu Imas dengan kendali ketat dari panggilannya Pak Wayan, Pak. Pak Wayan ya. Oh, ya. Pak Wayan. Kalau Pak Darya nyaingin Sudarya. Oh, itu brand image-nya ya. Brand image-nya sudah berbeda ya. Satu Pak Darya, satu Pak Wayan ya. Baik, saya dikoreksi nih, bagus. Karena ada dua, kalau panggilan Pak Darya bisa tertukar ya. Ya, baik. Nah, tentu konten dalam bahasa Inggrisnya juga harus dikuasai. Jadi bukan hanya levelnya penguasaan kata atau pronunciation, tapi conversation ya. Saya bisa bayangkan kalau ada orang asing bertelepon atau menelepon, lalu yang menjawab itu baru lulus P2M, conversation, telephone conversation, tapi aksentuasinya dan kontennya tidak pas begitu. Misalnya, hello, can I talk to Anwar gitu. Lalu si penerima telepon yang menerima telepon ini sudah pelatihan tapi jawabnya sorry, this is not Anwar. Lalu si bule itu bertanya, so what is your first name? Dia pakai bahasa Inggris. You don't know? Katanya. Of course. Then who is your middle name? It's funny. What? Funny. And the last, what is the last name? I'm sorry. Gitu. So, who is your completely name? I said, just my full name is, you don't know funny, I'm sorry. This is my name.
You don't know? Funny. I'm sorry. Seperti yang pertama, what is your name? You don't know. Of course I don't know. Who is your middle name? Oh, so funny. Rupanya namanya you don't know, funny, I'm sorry. Jadi cara menjawab dalam conversation telepon itu, kalau hanya menguasai lafalnya, pronunciation-nya benar, tapi konteksnya tidak sesuai, orang Inggris akan menjadi bahan keliru ya. Kelihatannya sini ada cerita lucu. Ini yang ingin saya sampaikan tentang apresiasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam 3 hari ini hari yang luar biasa sehingga Bapak Ibu peserta dapat betul mengalami percakapan dalam bahasa Inggris ini melalui telepon dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Yang kedua juga mendapatkan, insya Allah mudah-mudahan bagi yang Muslim adalah pahala ilmu, karena di dalamnya ada perjalanan ilmu untuk memperoleh suatu ilmu yang manfaat, ya, untuk menjelaskan seperti itu. Itu sambutan dari saya, dan atas nama pimpinan kami dengan mengucap, marilah kita sama-sama membuka acara conversation telepon ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama Pak Sudarya. Kayaknya bisa dijadikan pemateri dalam pelatihan. Itu yang saya hindari. Kalau sambutan tidak boleh lebih panjang daripada narasumber, Pak Darya. Nanti tidak bisa turun karena narasumber ada syaratnya. Bu Esther yang ngoreksi ntar. Narasumber tidak boleh hari dari unit penyelenggara. Bu Esther dengan saya pakai bahasa Inggris terus kalau bicara di WA ini, Bu. Monggo moderator dan Pak Kris, juga Bu Esther, Pak Wayan dan Bu Imas, serta Bapak Ibu yang lain. Karena seperti saya jelaskan tadi nih Pak Wadek, saya harus segera ke Zoom sebelah jam 9.30 tadi. Ya. Ya, saya juga mohon izin karena ada rapat pengukuhan guru besar dan kita mendapat satu guru besar di fakultas kita, alhamdulillah Bu Nino, Nino. Jadi mau segera rapat. Saya juga mohon maaf. Selamat langsung untuk Pak Kris memecah rekor. Alhamdulillah, itu udah lauhul mahfuznya sudah begitu Pak. Ya, saya cuma objek dari kuasa Allah saja. Mohon izin Pak Darya, Pak Darya. Bapak duluan, nanti saya menyusul. Pak Esther, Pak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Mohon juga saya pamit Pak Esther, Pak Wayan, dan Bu Imas ya. Juga Bapak Ibu yang lain. Ahmad Yazi, terima kasih banyak. Selamat menjalankan pelatihan. Enjoy your program. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Terima kasih Pak. Bye-bye. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sudarya Permana M.Hum serta Bapak Dr. Andes Krisanjaya M.Hum atas sambutannya yang sangat luar biasa. Kita sudah mendengarkan kedua sambutan dan lalu kita berlanjut ke agenda selanjutnya, yaitu akan ada sesi dokumentasi dulu atau sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Kepada Bapak Ibu peserta, jika memungkinkan untuk on kamera, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, kepada Saudara Peter, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, kepada Bapak Ibu, diharapkan untuk bisa on cam untuk pengambilan foto bersama. Silakan Bapak Ibu, boleh untuk on cam karena akan ada pengambilan foto bersama. Baik, kalau begitu sesi pengambilan foto bersama akan dimulai. Di sini hanya akan ada satu slide dan pengambilan foto akan dilakukan sebanyak 2 kali. Dalam hitungan ketiga, foto akan dijepret
dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera untuk pengambilan sesi foto bersama. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Saudara Ahmad Yazid Noval. Baik, terima kasih Peter karena telah membantu sesi dokumentasi. Saya ingatkan lagi kepada para peserta, terutama yang baru masuk, untuk mengisi link presensi yang akan dikirim di chatbox Zoom pada akhir meeting, sehingga dimohon untuk mengikuti agenda meeting sampai waktu akhir yang telah ditentukan. Sebelum masuk ke agenda inti, izinkan saya untuk memberikan perkenalan singkat tentang pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Imas Wahyu Agustina MPD serta Bapak Iwayan Darya MA yang keduanya merupakan dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNJ. Untuk Bu Imas, beliau mengajar beberapa mata kuliah khusus bahasa Inggris seperti Fundamental Grammar, English for Office and Correspondence, serta mata kuliah umum bahasa Inggris. Untuk Pak Wayan, beliau merupakan lulusan University College London dan mendapat gelar MA atau Magister of Art dan mengajar mata kuliah khusus bahasa Inggris juga seperti English for Media Communication, English for Popular Science Communication, dan lain-lain. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke agenda inti pada hari ini, yaitu agenda pelatihan yang akan dipandu oleh Ibu Imas Wahyu Agustina, MPD. Kepada Ibu Imas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ahmad Yazid Noval. Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung pada acara pelatihan hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah, Dewi. Alhamdulillah. Very well, thank you. Bu Esther. Mbak Ida, apa kabar nih? Baik apa gimana Mbak Ida? Mbak Ida lagi sakit gigi. Mbak Idanya lagi sibuk. Ini sambil kerja. Waduh, Mbak Ida, nanti saya mau In nanya Mbak English, Ida Mbak nih. Ida. Say that in English, Mbak Ida. Oke, izinkan saya share screen ya Bapak Ibu sambil kita ngobrol. Oke, selama ini Bapak Ibu biasanya mengangkat telepon dalam bahasa Inggris nggak sih dalam pekerjaan? Enggak. Enggak ya? Semoga deh nanti setelah ini mengangkat telepon dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin, oke. Jadi untuk pelatihan kita selama 3 hari ini itu topiknya pada intinya adalah making and answering telephone call, tapi nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa sub ini seperti ini. Jadi nanti kita akan membahas 6 topik paling tidak dalam 3 hari ini, yaitu making a phone call, answering a phone call, dealing with a wrong number untuk hari pertama, lalu untuk di hari kedua asking for repetition, transferring a call untuk hari kedua, dan hari ketiga leaving and taking a message. Ini alhamdulillah tadi persis seperti yang diucapkan oleh Pak Kris tentang bagaimana mengangkat telepon, lalu nanti ketika mau transferring a call, mau ngasih telepon kepada orang lain tuh seperti apa sih ngomongnya. Nah, karena mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tapi gak pede ngomongnya gimana sih, cara ngomongnya gimana, nanti kita latihan sama-sama ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Oke. Untuk pelatihan hari ini konsepnya active learning, jadi nanti kalau bisa Bapak Ibu juga ikut aktif mengucapkan kata-katanya. Nanti saya akan pandu ketika ada kalimatnya, saya akan minta beberapa orang untuk mengucapkan kalimat tersebut. Mohon untuk aktif ya Bapak Ibu. Baik, Ibu. Oke. Seperti saya sebutkan sebelumnya, meeting pertama berhubungan dengan making a phone call, answering a phone call, and dealing with a wrong number. Sebelumnya sih, saya sudah share pretest, tapi akan saya skip saja pretestnya. Ini bisa dikerjakan nanti. Oke, now please look at the picture. Kalau kita lihat picture-nya ini kan dia sedang mengangkat telepon. Suasananya, kondisinya dalam konteks formal. Kita bisa lihat bahwa di mejanya itu ada graph. Berarti kemungkinan
the speaker is talking about the report, for example, or talking about sales report, or maybe revenue, something like that. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri, kemungkinannya berbicara dalam telepon apa saja Bapak Ibu? Tentu tidak membicarakan tentang report ya. Bapak Ibu biasanya membicarakan tentang apa? Kalau tergantung dari pekerjaan kali ya, Bu ya. Oke, untuk Bu Wiwi seperti apa? Biasanya Kalau saya membicarakan memang apa? lebih baik, saya itu kan bukan yang langsung bertemu dengan orang ya. Jadi saya ini bendahara, jadi ya banyak kan ya lebih ke internal aja sih ya Bu. Kalau untuk yang keluarnya ya mungkin 1-2 aja. Oke. Untuk yang ibu-ibu dan atau bapak yang lain, kira-kira ketika mengangkat telepon membicarakan apa saja? Mbak Soni. Mbak Soni? Ibu, Oke, Mbak Soni gimana kalau lagi di telepon biasanya ngomongin apa sih Mbak Soni? ngomongin apa ya Bu? Biasa sih kalau itu ngomongin buku ya Bu ya. Terus tadi kan Ngomongin buku. Oke, berarti karena Mbak Soni ngomongin perpus, biasanya ngomongin buku ya, tentang judul buku begitu Bu? iya, buku apa aja yang ada di perpus, terus judul-judul bukunya. Biasanya kan dosen nanya buku-buku apa aja yang di perpus, terus saya butuh buku ini, terus saya butuh e-book kayak ini, coba itu aja sih Bu. Cuma terus ya gitu aja sih, nggak ada yang. Oke, berarti memang sebetulnya untuk topik pembicaraan dalam telepon bisa macam-macam ya, tergantung pekerjaannya seperti apa. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan telepon dibandingkan dengan email atau message pasti ada ya, karena beberapa orang mungkin memilih untuk menggunakan telepon, beberapa orang yang lain memilih untuk mengirim email atau teks. Oke, at least when you make a phone call, you think that it is more efficient. Efficient itu dalam artian lebih cepat. Ketika kita telepon, balasannya langsung dapat. Kita langsung tahu jawabannya tanpa harus menunggu, dibandingkan ketika harus mengirim message atau email kan. Telepon juga bagus untuk membangun relationship, misalnya ingin lebih dekat kepada seseorang. Kadang kita mengirim text message itu bisa salah paham, karena kan kita nggak bisa lihat ekspresinya gimana atau tone-nya seperti apa, jadi lebih baik ketika telepon tone-nya lebih terdengar friendly, bisa lebih terasa gitu dekatnya. Nah, telepon juga bisa digunakan untuk solving misunderstanding, karena tadi lewat email atau message ada kesalahpahaman, kalau kita jelaskan lagi menggunakan message lagi atau email lagi, bisa jadi tambah runyam, tambah complicated. Karena itulah lebih baik menelpon ketika sudah ada misunderstanding. Nah, kalau untuk teks atau message sendiri, keuntungannya apa sih? Paling tidak di sini saya sudah sebutkan ada, sebentar agak delay ya. Untuk message itu keuntungannya adalah bisa disiapkan preparation-nya. Jadi bisa disiapkan, saya mau ngomong apa sih? Jadi saya bisa siapkan dulu kata-katanya. Lalu ketika suatu hari nanti saya butuh untuk tracing, kemarin saya ngomong apa ya? Nah, itu bisa lebih mudah ketika kita mengirim email atau message. Oke, sekarang bagaimana tantangannya? Karena telepon dalam bahasa Inggris jarang sekali digunakan oleh Bapak Ibu, tentu akan terasa challenges-nya, yaitu misalnya tidak siap ketika menerima telepon, aduh saya nggak siap, kasih dia aja deh, dia aja. Jadi udah ada perasaan tidak siap lebih di awal, lalu tidak tahu bagaimana mengucapkan kata-katanya. Misalnya saya sih orangnya berani, tapi saya harus ngomong apa ya? Nah itu, jadinya itu membuat challenge dalam menerima telepon. Lalu kadang ada orang yang susah mengerti ketika telepon, dia ngomong apa sih sebetulnya, karena kan kalau kita mendengar seseorang berbicara itu langsung hilang seperti itu. Jadi yang kita dengar bisa langsung hilang tanpa kita perlu proses, tapi ternyata kita tidak berhasil dalam memproses informasi tersebut. Akhirnya itu membuat kita tidak pede untuk making a phone call. Lalu ini kekhawatiran, sudah khawatir duluan karena masalah yang sebelumnya disebutkan ini, jadinya menimbulkan perasaan khawatir ketika mengangkat telepon. Lalu solusinya seperti apa? Ini ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan, yaitu harus tahu
tipikal teleponnya. Saya biasanya ngangkat telepon itu membicarakan apa sih? Nah, itu akan membantu kita memilih phrases yang akan sering kita gunakan. Misal tadi Mbak Sony ngomong ini biasa buku, berarti phrases yang harus dihafalkan adalah tentang buku itu. Misalnya memberitahu bukunya letaknya di mana, atau bukunya ada atau tidak. Berarti kan kita harus, Mbak Sony dan tim perpustakaan harus mengetahui, kalau saya mau bilang bukunya ada, bagaimana sih? Kalau saya mau bilang bukunya tidak ada, bagaimana? Nah, itu dengan kita tahu typical calls-nya, kita jadi tahu phrases yang harus dipakai seperti apa. Lalu special expression ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau mau ngomongin satu hal ini, ekspresi apa yang harus saya sebutkan? Pasti ada banyak, tapi yang paling penting adalah easiest expression, yang paling gampang. Dari sekian banyak yang bisa Bapak Ibu ketahui, pilih saja yang paling gampang dihafalkan, yang paling gampang diucapkan. Bisa 2 expression. Tapi bukan berarti yang lain tidak perlu diketahui, yang lainnya juga perlu diketahui. Just in case ternyata caller itu menggunakan kalimat yang lain. Kita sudah tahu kalimatnya, hanya saja kita tidak bisa mengucapkannya. Jadi seperti pasif. Kita pasif, kita tahu, tapi kita tidak bisa mengucapkannya. Tapi anyway, kita punya ekspresi tertentu yang bisa kita ucapkan secara jelas dan lancar. Lalu yang terakhir ini tentang communication strategies. Misalnya kalau misalnya tidak mengerti, berarti saya harus ngomong apa sih untuk meminta mengulangi, itu salah satu jenis strategisnya. Atau ketika saya ingin menyebutkan sesuatu, menyebutkan address misalnya, bagaimana sih saya mengucapkan address-nya supaya nanti lawan bicara saya mengerti address yang saya sebutkan. Nah, itu communication strategies. Oke, sekarang kita masuk ke contoh dialognya ya Bapak Ibu. Oke, di sini saya ada contoh dialog. Ini akan saya praktekkan dengan Pak Wayan. Bapak Ibu silakan dengan seksama mendengarkan kami. Nanti saya akan mencoba mendengar dari Bapak Ibu. Saya akan meminta beberapa dari Bapak Ibu untuk mempraktekkan dialog tersebut. Oke, Pak Wayan bisa tolong bantuannya? Pak Wayan? Ya, siap Bu Mas. Oke, Bapak Ibu kami akan memulai dialognya ya. Saya akan menjadi Andrea Ford, Pak Wayan akan menjadi Fabio Contraro. Oke, kita mulai ya. Honda, good morning. How can I help you? This is Fabio Contraro calling from Petronas. Can I speak to Alex Marquez, please? May I ask what it is about? We need to discuss our new projects. All right, Mr. Contraro, please wait a moment. Thank you. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Honda, good morning. How can I help you? This is Fabio Contraro calling from Petronas. Can I speak to Alex Marquez, please? May I ask what it is about? We need to discuss our new projects. All right, Mr. Contraro, please wait a moment. Thank you. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan minta beberapa dari Bapak Ibu untuk mempraktekannya ya. Saya akan pilihkan. Atau ada yang bersedia menjadi volunteer? Kalau tidak ada, saya sebutkan saja ya. Boleh saya meminta satu orang dulu sebagai contoh. Saya mau minta tolong Ibu Wiwi deh. Ibu Wiwi, tolong ya Ibu. Saya menjadi, Ibu lebih nyaman menjadi Andrea Ko atau Fabio Quartararo? Saya Andrea Ko aja Bu, boleh. Oke, baik, boleh tentu. Oke, Bu Wiwi, silakan dimulai. Honda, good morning. How can I help you? This is Fabio Quartararo, calling from Petronas. Can I speak to Alex Marquez, please? May I ask what it is about? We need to discuss our new project. All right, Mr. Quartararo, please wait a moment. Thank you. Ya, thank you, Bu Wiwi. Yeah, you're welcome. Saya akan pilihkan 2 orang sekarang ya. Boleh saya minta tolong Ibu Nuning? Ibu Nuning? Oke, belum ada respon. Ibu Heni apakah bisa tolong bantu Ibu Heni? Ya. Thank you Ibu Heni. Dan satu lagi ya dengan Bapak Renaldi.
Bapak Renaldi? Ya, Mas. Oke, thank you. Saya tawarkan ke Bu Heni dulu ya. Bu Heni mau menjadi Andrea Cor atau Fabio Quintararo? Andrea Cor. Oke, thank you. Bu Heni, silakan dimulai. Honda, good morning. How can I help you? This is Fabio Quartararo calling from Petronas. Can I speak to Alex Merquez, please? May I ask what is Bob? We need to discuss our new project. All right, Mr. Quartararo. Please wait a moment. Thank you. Oke, thank you Pak Renaldi tadi ya, Pak Renaldi dan Bu Heni. Wait a moment. Welcome. Oke. Welcome. Jadi ini adalah ada beberapa ekspresi yang nanti perlu kita highlight, akan saya jelaskan di slide sesudahnya di sini. Jadi kalau kita lihat tadi dialognya itu sangat pendek, tapi itu adalah yang paling sering digunakan ketika mengangkat telepon, terutama di bagian tendik ya. Bapak Ibu bisa tolong disebutkan kembali tadi ketika memulai dialog itu ada kata apa saja? Kata apa yang pertama kali diucapkan? Bu Heni, ingat tadi kata pertama yang diucapkan apa, Ibu? Dia Ya. Halo, may I help you? Hampir betul. Itu Bu, menyebutkan tempat kerja dulu, Honda. Iya, betul. Salah satu caranya adalah menyebutkan tempat kerjanya dulu, Honda. Itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ketika bagian tendik mengangkat telepon, harus mengidentifikasi dulu. Ini siapa sih? Jadi penelpon bisa tahu, oh saya menelpon nomor yang benar ya, karena dia menyebutkan tempat yang saya memang inginkan. Jadi identifikasi dulu kita yang mengangkat itu siapa. Nama perusahaannya atau nama unitnya kalau untuk Bapak Ibu. Lalu setelah itu tadi itu menyebutkan waktu. Terima kasih. Good morning ya. Oke, greeting yang berhubungan dengan waktunya. Ya, betul. Lalu yang ketiga, tadi ada 3 bagian. Nama perusahaannya, greeting yang berhubungan dengan waktu, lalu ke bagian ketiga tadi sebetulnya disebutkan oleh Bu. Menawarkan bantuan, Ibu. Iya, betul, menawarkan bantuan yang tadi disebutkan oleh Bu Heni. So first, you have to identify yourself. You can say the name of the unit. Unit itu misalnya marketing department, atau the faculty of languages and art, atau fakulti yang lain. Dan nama perusahaannya. Ini bisa dipilih salah satu, tidak perlu dua-duanya jika memang tidak dibutuhkan. Lalu bisa juga menyebutkan nama yang berbicara. Tapi biasanya sih kalau untuk unit tidak harus menyebutkan siapa yang berbicara kalau berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau di dalam unit, misalnya di dalam MIPA, antara orang di dalam MIPA, itu bisa saja menyebutkan namanya. Tapi kalau misalnya MIPA dengan yang lain, tidak perlu disebutkan namanya, tidak apa-apa. Hanya disebutkan MIPA-nya, MIPA. Lalu greetingnya good morning, afternoon, evening. Tapi evening ini kemungkinan dalam pekerjaan kecil ya, karena biasanya tidak bekerja sampai dengan di atas jam pukul 6. Lalu ini ekspresi offering some help. Ini yang paling sering digunakan juga tadi. Can I help you? Yang paling gampang, can I help you? May I help you? How can I help you? How may I help you? Ini walaupun ada 4, Bapak Ibu hanya perlu mengetahui lalu pilih yang paling gampang diucapkan. Sebagai tips saja ya tadi ketika mengucapkan tidak perlu diucapkan kata per kata. Can I help you? Tapi bisa digabung. Can I help you? May I help you? May I? Jadi instead of bilang may I help you, tapi bisa disebutkan may I. Jadi ketika kita tambahkan dengan how can I? May I help you? Can I help you? Jadi tidak perlu dipisah. Can I? May I? Jadi pas how-nya juga gampang. How can I? How may I? Jadi lebih gampang ya pengucapannya. Dan jangan khawatir nanti tidak mengerti karena biasanya umumnya digabung can I sama may I-nya. Tidak dipisah may I. Oke, selanjutnya teman-teman ini responsnya dari caller.
Nah, untuk responsnya dari caller, sangat tergantung situasi Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu menelpon, akan lebih baik jika mengidentifikasi diri sendiri juga. Jadi tadi yang menerima mengidentifikasi diri sendiri, kami yang menelpon, kita yang menelpon juga harus mengidentifikasi diri kita juga. Jangan sampai tiba-tiba langsung aja pada tujuannya. Nah, ini siapa yang ngomong? Penting atau enggak sih? Dia siapa sih? Kan kita nggak tahu ya, jangan mengira bahwa semua orang kenal kita. Jadi kita harus memperkenalkan diri di telepon. Walaupun kita merasa suara saya unik kok, saya udah biasa nelpon dia. Tapi yang menerima telepon kan menerima telepon dari banyak orang. Let's say misalnya sekretarisnya. Sekretarisnya setiap hari menerima telepon banyak sekali, kan tidak mungkin menghafal semua suara. Jadi pastikan kita yang menelpon pun identifying ourselves. Bisa menggunakan kalimat this is Fabio Cantararo calling from nama perusahaannya atau unitnya, atau bisa juga it's Fabio Cantararo, disebutkan nama unitnya, atau langsung saja namanya. Fabio Cantararo speaking. Ini juga bisa digunakan untuk percakapan informal, misalnya ngobrol biasa dengan orang yang baru, yang bukan berhubungan dengan pekerjaan, maksud saya, secara informal. Teman, tapi misalnya dia tidak berbahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris. Bisa saja disebut, for example, Ida speaking, jadi sebutkan nama Anda, lalu speaking. Jadi tadi misalnya saya ambil contoh Bu Wit ya, Wiwit speaking, langsung kayak gitu aja nggak apa-apa untuk informal. Untuk formal pun tidak apa-apa, tapi ini tergantung melihat lagi ya situasinya seperti apa. Lalu ketika, ini saya ambil contoh ketika akan meminta berbicara kepada orang lain, misalnya menggunakan could I speak to, lalu sebutkan namanya. Ini pun sama, jangan dibaca satu persatu, tapi digabung. Tadi kan can I, nah sekarang could I speak to, yang perlu saya highlight adalah ketika mengucapkan kata could dan would. Bukan could atau would. Biasanya kita akan ucapkan L-nya kan, could dan would. Tapi sebetulnya dibaca adalah could tanpa L. Would juga sama ya, bukan would, tapi would. Could I? Can I speak to? Could I speak to? Terus untuk yang would juga, I would like to speak to, atau bisa disingkat juga Bapak Ibu dengan mengucapkan I'd like to speak to, I'd like to speak to. Atau ketika tidak menggunakan could I atau I'd like to speak to, bisa menggunakan is Mrs. available, is Mr. Chris available. Itu pun masih boleh. Tapi memang untuk yang lebih formalnya adalah menggunakan could I speak to, I would like to speak to. Atau ketika tidak mengetahui saya harus berbicara dengan siapa ya, tapi saya tahu sih orangnya harusnya di bagian ini. Misalnya saya harus berbicara dengan bagian book. Bagian book saya ngomongnya sama siapa nggak tahu nih, karena baru berganti orang nih. Berarti saya bisa mengucapkan may I speak to someone in book please. May I speak to someone in finance please. Saya tidak tahu namanya, tapi saya tahu harus berbicara dengan siapa. Jadi it's okay, you can just say may I speak to someone in sales, in finance, atau yang lainnya. Lalu untuk selanjutnya, ketika akan ditransfer, meminta dihubungkan dengan orang lain, atau dengan tujuan apapun menelponnya, harus jelas juga tujuannya. Kemungkinan callernya, mungkin saja callernya tidak menyebutkan tujuannya, tapi mungkin saja disebutkan. Nah, just in case tidak disebutkan tujuannya, Bapak Ibu bisa menanyakan dengan menggunakan kalimat ini. Misalnya orangnya sudah menyebutkan dia siapa, dia mau ngomong sama siapa, tapi kita nggak tahu dia mau ngomongin apa. Sedangkan misalnya dia mau ngomong sama dekan, kita kan harus tahu dulu, ini yang nelpon penting nggak sih nelpon dekan sehingga kita harus langsung kasih ke dekan. Kita harus tahu dulu seberapa penting sih. Kalau dekannya, kalau ini terasa penting, kita bisa langsung transfer ke dekannya. Tapi kalau ternyata tidak terlalu penting dan dekannya juga sedang mengerjakan hal yang lain, kita bisa tanyakan dulu kan. Atau nanti ketika kita sudah tahu, oh ternyata kurang penting, kita bisa minta untuk menelpon lagi. Jadi salah satu caranya untuk mengetahui tujuannya apa sih telepon dengan menggunakan can I ask what it is about? Can I ask what it is about? Atau may I ask what it is about? Can I ask what it is about? May I ask what it is about? Atau bisa juga menggunakan yang ada kata purpose-nya, karena purpose adalah tujuan. Could I ask the purpose of the call?
Could I ask the purpose of the call, please? Atau menggunakan kata reason, sama juga artinya adalah alasan. May I know what the reason for your calling is? May I know the reason for your calling is? Bapak Ibu hanya perlu menghafalkan satu atau dua, sehingga nanti lebih nyaman, sudah tahu saya lebih nyaman ngomong yang mana ya. Misalnya, could I ask the purpose of the call, please? Ternyata lebih gampang saya ngucapinnya ketimbang saya ngomong, can I ask what it is about? Nah, silakan Bapak Ibu memilih yang paling gampang diucapkan di lidahnya masing-masing. Jadi, di master, dikuasai di bagian yang di ekspresi yang Bapak Ibu pilih. Sehingga nanti ketika tahu, saya mau nanya tujuannya nelpon, berarti saya sudah tahu. Nah, ketika saya mau ganti, saya nggak mau nanya tujuannya nelpon, tapi tujuannya dia ketemu, misalnya mau ketemu, berarti bisa kita ganti ya. Could I ask the purpose of your come, please? Can I ask why do you want to meet her or him? May I know the reason why you want to meet him or her? Jadi ada bagian yang sebetulnya tinggal kita ulang aja. May I know the reason? Could I ask the purpose? Sekarang, bagaimana kalau Bapak Ibu yang menelpon? Lalu gimana cara menyebutkan tujuannya? Ini ada beberapa phrases yang Bapak Ibu bisa gunakan. May I know? Misalnya, may I know the schedule for, let's say, new enrollment, students enrollment, atau bisa menggunakan I want to know about, diikuti oleh topiknya. Atau kalau berupa complain, I want to complain about. Jadi kalau misalnya kebetulan Bapak Ibu mendengar penelpon bilang I want to complain about, oh saya udah tahu nih dia ngomongin complain, berarti kita Bapak Ibu siap-siap, oh ini akan saya transfer ke siapa ya, karena dia tadi menyebutkan complain gitu loh. Jadi dengan kita mengetahui dia menyebutkan tujuannya, si penerima telepon bisa langsung menentukan, ini cocoknya saya transfer ke bidang atau unit A, ini saya transfer ke unit yang B. Itu tadi tujuannya kenapa kita harus menanyakan tujuan menelpon. Oke, lalu ini ekspresi yang terakhir akan saya munculkan untuk yang bagian pertama. Ketika sudah tahu reasonnya apa, lalu kita mau transfer teleponnya. Untuk transfer nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Wayan di sesi kedua, tapi saya berikan initial expression saja di sini. Bisa menggunakan could you hold the line please? Could you hold the line please? Again, untuk mengucapkan kata could, tidak menyebutkan L-nya. Could you hold the line please? Please wait a moment. Hold on a moment. Hang on a second. I'll just put you on hold. Untuk penggunaan could you hold the line please dan I'll just put you on hold itu termasuk formal. Please wait a moment, hold on a moment, formal juga, namun dia masih di bawahnya could you hold the line please. Tapi tidak apa-apa, Bapak Ibu pun bisa menggunakan please wait a moment, hold on a moment. Nah, ketika ngobrolnya sama teman atau orang yang sebaya atau orang yang informal, bisa menggunakan hang on a second. Hang on a second. Atau ketika Bapak Ibu menelpon orang lain, terus orang lain itu bilang hang on a second. Oh, berarti saya harus nunggu. Hang on a second, saya harus nungguin dulu, jangan dimatiin teleponnya. Itu dia. Kita akan masuk ke dialog yang tadi lagi. Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya meminta beberapa dari Bapak Ibu untuk membacakan lagi? Ada pertanyaan? Oke, akan saya highlight ya tadi ekspresi yang sudah saya jelaskan tadi, terutama beberapa bagiannya. Misalnya di bagian underscore, how can I help you? How can I help you? Can I help you? May I help you? Can I help you? How can I help you? Lalu bagian yang kedua, Fabio Pantararo, can I speak to? Can I speak to? May I speak to? Lalu may I ask what it is about? May I ask what it is about? May I know the purpose of your call? Lalu yang bagian terakhir, please wait a moment. Please wait a moment. Could you hold the line, please? Oke, baik. Saya akan minta beberapa dari Bapak Ibu ya untuk kembali membacakan dialog ini. Boleh saya meminta kepada ini sepertinya...
Mungkin Ibu ya, Ibu Rahadiani. Ibu Rahadiani bisa dibantu? Oke, belum ada respon, saya ganti ya. Ibu Yayu. Ibu Yayu dari MIPA bisa tolong dibantu? Oke, Ibu Yayu tidak ada respon ya. Ibu Nuning? Ada Bu, bentar Bu, dia lagi unmute-nya, lagi problem. Siapa ini? Bentar, Bu Yayu atau sebelah siapa saya. ini? Oh, oke, sebelahan. Satu lagi, Bapak Syuasif Rizal. Syuaib ya. Syuaib Rizal, is it correct or not, Bapak? Oke, baik. Siapa ini? Minta tadi? Mbak Sony tuh, Bu Imas. Mbak Sony. Mbak Sony, gimana Mbak Sony? Bapak Sonia. Mbak Sony kan terkenal, yuk. Mbak Sony sebelahnya masih apa itu? Ada yang lagi sebelahan kayak sama Mbak Sony? Kagak ada, Bu. Oh, nggak ada. Sony kan belum punya suami, Bu. Ai. Semoga segera ya, Mbak. Amin, Ibu. Amin. Berarti siapa yang mau bantu? Ini, oh ini ada Ibu yang available nih. Ibu Atia ya? Is it Ibu? Ibu Atia? Mbak Atia tuh, coba. Ini mengulang yang tadi dialog yang pertama. Bisa, itu. Oke, siapakah yang siap? Bu Yayu ya? Oke. Yes, Miss, hadir. Bu Yayu, Ibu Yayu mau jadi Andrea atau Fabio? Fabio aja ya, soalnya Quartararo-nya susah ngomongnya. Quartararo, iya, oke. Bu Yayu jadi Fabio Quartararo, Mbak Sony tolong bantu jadi Andrea Kor ya, Mbak? Iya, baik. Oke, silakan dimulai Mbak Sony. Anda, good morning. How can I help you? This is Fabio Quartararo calling. Ngomongnya gimana, Miss? Oh, ada from-nya, sebentar ya, kelihatan. Tar. Bu Yayu tadi mau jadi Fabio Quartararo atau Andrea ya? Fabio Quartararo. Oh, oke. This is Fabio Quartararo calling from Petronas. Can I speak to Alex Marquez, please? My eyes, what it's about? We need to discuss our new project. All right, Mr. Quartararo, please wait a moment. Thank you. Oke. Mbak Sony saya bantu ya, Mbak Sony? Iya, Ibu. Pertama. Adik Saleh, Bu. Fabio Quartararo. Mbak Sony, please repeat after me ya, Mbak Sony. How can I help you? How can I help you? How can I? Oh, how can I help you? 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 Oke, kalau susah dipotong aja how-nya Mbak Sony. Kita ambil can I help you-nya aja ya. Oh, can I help you? 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 Oke, bagian yang Andrea Kor yang kedua ya Mbak Sony. May I? 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 May I ask what it is about? May I ask what it's about? Okay. May I ask? May I ask? May I ask? May I ask? May I ask what it is about? May I ask what it's about? Okay, may I ask? May I ask? May I ask? May I ask? Oke, bagian terakhir ya Mbak Sony. Andrea keluar. Please wait a moment. Please wait a moment. Please wait a moment. Wait.
Wait, please wait. Wait, Please wait a moment. please wait a moment. Oke, thank you Mbak Sony. Sekarang Terima Bu kasih, Yayu. Bu. Oke, semoga nanti latihan lagi ya Mbak Sony. Setelah ini kita akan bagi jadi breakout room untuk berlatih masing-masing. Baik, Ibu. Oke. Bu Yayu. Bu Yayu, saya bantu ya Bu Yayu. Ya, oke. Oke. Bagian yang Fabio Contraro, bagian yang pertama, kalimat kedua. Can I speak? Repeat after me ya Bu Yayu. Can I speak? Can I speak to Alex Marquez, please? Marquez, oke. Can I speak? Can I speak? Can I speak to Alex Marquez, please? Can I speak to Alex Marquez, please? Can I speak to? Can I speak to? Can I speak to? Can I speak to? Okay, can I speak to Alex Marquez, please? Can I speak to Alex Marquez, please? Oke, thank you. Ini 4 ekspresi yang tadi saya latihkan itu termasuk yang sering akan diulang-ulang ya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa nanti latihan sendiri, can I help you? Can I speak to? Lalu may I ask? Please wait a moment, itu termasuk kalimat yang lumayan sering diucapkan. May I ask? May I ask? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Di sini ada dialog lagi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tolong dibaca sebentar. Ini kira-kira dialognya sama nggak sih sama yang tadi? Atau kalau seandainya beda, bedanya di bagian apa ya? Secara inti pembicaraan. Oke, baik. Ini kalau kita lihat, sebetulnya dia memang panjang, tapi kalau kita lihat lebih detail, intinya adalah dia salah sambung. Ini bisa dilihat di kalimat prose part, di bagian yang baris kelima. I'm afraid you must have dialed the wrong number. Ini juga salah satu ekspresi yang mungkin saja Bapak Ibu gunakan. Bagian kedua ini, intinya ketika ada wrong number yang bisa diucapkan adalah tiga hal ini. Paling tidak harus dikonfirmasi dulu untuk memastikan ini benar apa salah sih yang nelpon. Jadi tanya dulu, pardon, who do you want to speak to? Sorry, who did you say you want to speak to? Nah, setelah dikonfirmasi, oh iya benar nih kayak orang ini salah sambung deh. Baru setelah itu diberitahu, I'm afraid you've come through unit Bapak Ibu disebutkan. Atau yang bawahnya, sorry, you must have dialed the wrong number. Atau bagian terakhir ini juga lumayan gampang, sorry, but I think you've got the wrong number. I think you've got the wrong number. Itu yang paling gampang yang terakhir ya. I think you've got the wrong number. Lalu untuk yang ekspresi yang ketiga ini sebagai tambahan saja jika memang ada informasi tambahan. Misalnya Bapak Ibu tahu orang itu nggak ada kok di tempat saya, berarti bisa Bapak Ibu menggunakan I'm afraid no one by that name works here. Atau Bapak Ibu tahu sih Bapak ini dulu kerja di sini, misalnya Pak Henry dulu kan di FBS nih, tapi sekarang udah nggak di FBS lagi. Nah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Bapak Henry no longer works here. He has moved to. Jadi itu keterangan tambahan ketika Bapak Ibu tahu orangnya, tapi tidak ada di nomor yang sedang dihubungi. Tapi untuk intinya ketika wrong number adalah ekspresi yang pertama dan kedua. Confirm dulu, lalu clarify bahwa nomor itu kemungkinan salah. Oke, ini ada dialog yang kedua yang lebih pendek. Pak Wayan bisa tolong bantu yang ini Pak Wayan? Yap. Oke, saya akan membacakan Rose Park, Pak Wayan akan membacakan Jackson. Kita mulai Bapak Ibu ya. Good afternoon, Flora House. How can I help you? Could I speak to Mr. Marshall Martis, please? Pardon, sir? Who did you say you want to speak to? Mr. Marshall Martis in marketing. I'm afraid you must have dialed the wrong number. No one by that name works here. Oh, sorry to have bothered you. Never mind, sir. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Good afternoon, Flora House. How can I help you? Could I speak to Mr. Marshall Martis, please? Pardon, sir? Who did you say you want to speak to? Mr. Marshall Martis in marketing. I'm afraid you must have dialed the wrong number.
No one by that name works here. Oh, sorry to have bothered you. Never mind, sir. Ini untuk versi pendek ketika salah sambung, Bapak Ibu. Mungkin bisa sependek ini, bisa juga sepanjang yang tadi. Yang panjang tadi karena orangnya meminta konfirmasi, tolong cek lagi dong nomornya. Benar nggak sih saya nelpon nomor yang benar? Lalu kalau misalnya memang tidak ada konfirmasi, berarti dialognya akan sependek ini, Bapak Ibu. Yang panjang tadi benar, Bu, Mas? Yang panjang tidak perlu, Pak Wayan, yang ini saja yang pendek. Oh ya. Oke, Bapak Ibu, setelah ini, sebentar. Oh ya, ini ada 3 kata yang paling sering diucapkan, penting diucapkan ketika berhubungan berkomunikasi, baik written maupun spoken, yaitu thank you, sorry, and please. Jadi walaupun tadi sebelumnya saya tidak sebutkan misalnya di dalam list expressionnya tidak ada sorry atau please, tetap itu adalah kata yang paling umum digunakan untuk pernyataan yang sopan. Sorry, please. Lalu sesudahnya thank you. Walaupun saya tidak sebutkan dalam dialog, Bapak Ibu bisa langsung menambahkan sendiri. Oke, baik, kita akan ke breakout room. Namun Peter bisa tolong bantu share materinya, Peter? Nanti Bapak Ibu bisa mengakses materinya di chat box, materi yang saya presentasikan hari ini. Lalu Bapak Ibu akan dibagi menjadi 2 grup besar, masing-masing 4 peserta. Nanti akan dicek lagi jumlahnya berapa ya, akan dibantu oleh Peter. Masing-masing ruangan akan terdiri dari 4 orang untuk membuat 2 pasang. Jadi nanti masing-masing grup kecil akan berlatih expression-nya, membuat dialog, membacakan atau membuat dialog yang baru yang lebih berhubungan dengan Bapak Ibu. Tunggu saya cek dulu ya. Oke, ini dia Bapak Ibu, bisa tolong mengakses materinya, sudah ada di chat box, silakan di-download dulu. Nanti setelah ini Bapak Ibu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, bisa 2-3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari minimal 4 orang, bisa jadi 6 orang. Jadi nanti akan dicek lagi jumlah pesertanya berapa. Nanti masing-masing grup akan berlatih berpasangan, membacakan dialog tersebut, juga berimprovisasi berdasarkan dialog yang sudah disebutkan. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah mengakses materinya? Nanti seandainya belum, akan di-share lagi di chat box di breakout room ya. Baik, Bapak Ibu, nanti di breakout room silakan mempraktekkan dialognya, lalu nanti akan Bapak Ibu juga bisa merekam untuk melihat hasilnya nanti seperti apa. Nah, nanti kami juga akan meminta rekaman Bapak Ibu untuk melihat, oh ternyata sudah bagus di bagian ini, atau perlu peningkatan di bagian ini, sehingga nanti di sesi kedua dan ketiga kita bisa mengulang lagi bagian yang Bapak Ibu merasa masih kurang lancar. Jadi saya harap Bapak Ibu aktif membacakan atau berimprovisasi mengenai dialog yang tadi sudah ditampilkan. Oke, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita bagi menjadi beberapa kelompok? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, Peter tolong bantu dibagi kelompoknya, masing-masing grup isinya 4. Tolong nanti disesuaikan dengan jumlahnya. Baik, Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, sudah kembali semua ke main room. Tadi kita sama-sama sudah latihan di breakout room. Belum sempat merekam ya, karena memang masih latihan pertama. Jadi hasilnya memang belum terlalu bagus. Nanti insya Allah di sesi kedua dan sesi ketiga, Bapak Ibu akan diminta untuk merekam hasil dialognya. Tidak harus pas breakout room, bisa juga setelah breakout room, setelah sesi kita berakhir. Tapi seandainya Bapak Ibu mau merekam di breakout room, nanti bisa dicoba. Tadi kita belum sempat coba merekam ya, karena memang masih latihan sekali tadi. Oke, so far Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum kita tutup materi hari ini? Tidak ada? Cukup, Bu, Mas, seru banget tadi latihannya.
Oke, good. Semoga besok akan lebih banyak lagi sehingga lebih seru lagi. Tapi untuk grup tetap grup kecil ya, supaya nanti lebih intens kayak tadi, hanya satu grup 4 orang saja. Oke, baik. Saya pikir kita bisa usaikan kegiatan hari ini. Nanti insya Allah kita akan membuat grup untuk WhatsApp grup, karena saya pikir ini ternyata di Google Classroom tidak semuanya bergabung, jadi tidak semuanya mendapat informasi. Jadi kita akan membuat grup WhatsApp untuk kita lebih gampang lagi. Lalu untuk jika ada penugasan perekaman nanti akan dikumpulkan melalui Google Drive. Seperti itu. Untuk hari esok akan berhubungan dengan confirming, asking for repetition ya, dan mengenai transferring a call, lanjutan dari kegiatan kita tadi. Oke, baik, saya kembalikan kepada Yazid. Terima kasih Bu Imas. Ya, materi yang sangat luar biasa ya dari narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Imas dan juga untuk Bapak Ibu peserta sekalian. Semoga dapat memetik ilmu berharga pada pelatihan kita hari pertama hari ini. Semoga bisa semakin lancar dalam berconversation in English, terutama dalam percakapan di telepon. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada pelatihan hari pertama ini. Saya harap besok pada pelatihan hari kedua, Bapak Ibu peserta juga bisa hadir kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bu Imas susul dong. Banyak maunya nih Bu Imas. Oh ya, silakan Ibu. Ya pagi gitu Bu Imas, supaya yang tua-tua ini inget-inget dikit gitu ya. Kayak gini tiap pagi gitu. Tiap pagi, oh kita ngobrol aja ya Bu ya, biar tambah lancar gitu Bu. Ya paling enggak kita punya grup WhatsApp ya. Boleh Bu Imas. Nanti Biar refreshing nih kamu di refreshing Bu ya Mas. Oh iya. Ya kalau yang sudah tua begini kan bentar lagi pensiun, supaya oh ya pernah dengar kayak gini deh dulu gitu. Oh iya, boleh Ibu. Nanti kita grup WhatsApp-nya kalau memang bisa diaktifkan, ayo kita aktifkan. Ya. Yayu yang kemarin Mbak Yayu yang kemarin pelatihan bahasa Inggris juga dari dosen kami sastra Inggris grup. Dulu Bu Esther, dulu banget. Udah lama, saya 2006-an deh. Berarti yang kemarin nggak join dong, yang 12 Juni sampai 26 Juni tuh 3 sesi. Karena nggak sampai ke kami infonya, yang dikirim dari fakultas tuh yang sudah memang biasa dia conversion ngajar in English kayak gitu, nggak sampai ke kami yang tendik ini, yang maksudnya yang tua-tua, mungkin dianggap udah tua ngapain lagi, padahal saya senang loh tua-tua begini belajar gini refreshing. Mbak Yayu Mbak Yayu ini partisipan yang paling aktif loh Bu Imas, waktu di UPT Bahasa kami setiap tahun mengadakan pelatihan bahasa Inggris. Dulu pernah muda. Selalu ikut dan kalau di kelas paling aktif ini Mbak Yayu. Alhamdulillah, ayo silakan Ibu. Paling nggak bisa ngomong. Makanya aktif. Iya harus dilatih memang Bu kalau untuk ngomong. Kalau kita misalnya setahun aja nggak ngomong, nanti jadinya mulutnya agak kaku lagi. Jadi memang harus setahun Bu, saya sudah 28 tahun nggak ngomong. Alhamdulillah Ibu, ternyata buat jadi refreshing at least ya, lalu untuk menambah informasi juga. Thank you Bu Yayu. Ya sama-sama, terima kasih. Oke, ada masukan lain Bapak Ibu? Sebelumnya saya ingin mengingatkan seperti yang saya himbau di awal, kami dari panitia akan mengirimkan link presensi atau tautan daftar hadir di kolom chat box. Diharapkan kepada Bapak Ibu peserta sekalian tidak terlebih dahulu meninggalkan ruangan virtual ini dan mengisi link presensi yang sudah kami sediakan. Bisa dilihat di chat box. Oke, kami tunggu sekitar kurang lebih 5 menit agar Bapak Ibu dapat mengisi link daftar hadir tersebut. Di link itu juga ada feedback, ada kolom feedback atau masukan. Ibu juga, Bapak Ibu peserta bisa memberikan masukannya di situ. Atau mungkin jika ingin memberitahu secara langsung di ruang Zoom meeting ini, sekalian ngobrol-ngobrol juga, silakan.
Bu Wiwi, MIPA sudah diisi. Terima kasih Ibu. Baik, karena jam sudah menunjukkan pukul 10.50, sudah mau siang ini Ibu, Bapak Ibu ya, mau istirahat kan Ibu cepat-cepat gitu. Jadi jika Bapak Ibu peserta yang sudah mengisi daftar hadir, sudah boleh dipersilahkan leave meeting ini. Dan juga saya himbau lagi agar kembali pada meeting ini besok untuk mengikuti pelatihan hari kedua. Saya Ahmad Yazid Noval, mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian serta partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semuanya. Izin pamit. Pamit. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit.